Bismillahirrahmanirrahim. Press release hari Senin tanggal 7 Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Ketapang pada siang hari ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan percepatan dan penanganan COVID-19, sekaligus melaporkan perkembangan pencatatan kasus konfirmasi COVID-19 untuk wilayah Kabupaten Ketapang. Terjadi penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 3 orang yang berasal dari Kecamatan Kendawangan dan Benua Kayung. Dengan penambahan ini, kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Ketapang menjadi 106 orang. 99 orang telah dinyatakan sembuh dan 7 menjalani isolasi. Sementara untuk kontak erat, suspek dan kasus reaktif tidak terjadi penambahan pada 2 hari ini. Penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 tentu harus membuat masyarakat Ketapang meningkatkan kewaspadaan. Yang pertama, untuk kontak erat. Tidak ada penambahan jumlah kontak erat pada hari ini, sehingga kontak erat proses pantau berjumlah 118 orang. Sementara kontak erat yang telah selesai masa isolasi berjumlah 2.563 orang. Dari 118 orang, yaitu dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 73 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 45 orang. Kontak erat tersebut menjadi isolasi di rumah masing-masing dengan pengawasan anggota keluarga dan puskesmas terdekat. Kemudian yang kedua, kasus suspek. Tidak ada penambahan suspek pada hari ini, sehingga total suspek sampai dengan hari ini berjumlah 15 orang. Sementara suspek yang telah selesai masa isolasi berjumlah 114 orang. Dari 15 orang, yaitu dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 9 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 6 orang. Tersebar 9 kecamatan, antara lain Kecamatan Delta Pawan 3 orang, Benua Kayung 1 orang, Sungai Melayu Raya 1 orang, Matan Hilir Selatan 1 orang, Kendawangan 6 orang, kemudian Sandai 1 orang, Tumbang Titi 1 orang, Pemahan 1 orang. Dari 15 suspek, 3 kasus suspek yang dirawat di rumah sakit dan 12 kasus di karantina di rumah. Dan yang ketiga, untuk rapid test. Tidak ada penambahan rapid test reaktif. Dengan demikian, sampai Rabu 7 Oktober 2020 ada 525 orang kumulatif rapid test reaktif di Kabupaten Ketapang. Di antaranya 417 orang rapid test reaktif dengan hasil swab negatif dan 22 orang sedang menunggu hasil swab. Kegiatan rapid test di Kabupaten Ketapang telah dilakukan terhadap 12.961 orang, sebanyak 12.436 orang non-reaktif sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020. Kemudian untuk pemeriksaan swab, sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah melakukan pengambilan dan pengiriman sampel swab terhadap 1.958 orang dengan jumlah sampel swab sebanyak 2.627 sampel. Dari 2.627 sampel tersebut, 454 sampel sedang menunggu hasil keluar dan 2020 sampel telah keluar hasilnya dengan rincian sebanyak 190 sampel positif, sebanyak 1.830 sampel dengan hasil negatif. Kemudian 5 untuk kasus konfirmasi positif COVID-19. Ada penambahan kasus konfirmasi COVID-19 pada hari ini sebanyak 3 orang dari wilayah Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Benua Kayung. Dengan demikian, sampai Rabu 7 Oktober 2020
ada 106 orang kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ketapang. 9 orang dinyatakan sehat dan 7 orang sedang menjalani isolasi rumah sakit dan isolasi mandiri. Dari 103 orang konfirmasi COVID-19 tersebar di 13 kecamatan. Himbauan: pandemi COVID-19 hingga saat ini masih berlangsung di seluruh dunia dan belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menekan penyebaran serta memutus mata rantai virus adalah dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini harus dilaksanakan ketika kita beraktivitas di luar rumah, cegah penularan dan lindungi diri dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak dan hindari kerumunan. Inilah kunci pencegahan yang bisa kita lakukan saat ini. Terlebih lagi saat ini adaptasi tatanan baru mulai berjalan. Sebagian besar aktivitas dan produktivitas kembali berjalan. Jangan sampai abai dan lengah untuk waspada dengan menerapkan protokol kesehatan secara patuh. Oleh karena itu, dengan tak bosan-bosannya mengingatkan kembali agar masyarakat selalu waspada, melindungi diri dan keluarga sehingga terhindar dari terpaparnya virus. Selain menggunakan APD, jaga imun tubuh dengan asupan makanan sehat dan bergizi. Konsumen vitamin pun akan lebih baik serta rutin berolahraga. Demikianlah press release yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala